Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali di hari yang baru ini, Tuhan menganugerahkan kami kesempatan untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ada hal-hal baru dan berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami supaya mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita pergi ke kota tua Yerusalem di Israel, maka kita akan melihat di sana ada 8 pintu atau gate, dan setiap gate itu mempunyai nama masing-masing. Nama-nama dari gate ini adalah Lions Gate, Herod's Gate, Damascus Gate, New Gate, Java Gate, Zion Gate, Dung Gate, dan Golden Gate. Di antara ke-8 pintu itu, 7 diantaranya terbuka, sementara 1 lagi tertutup oleh tembok secara permanen dan tidak dapat diakses oleh siapapun juga. Pintu yang tertutup itu bernama Golden Gate atau sering juga disebut sebagai Gate of Mercy atau pintu kemurahan. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Mesias suatu saat akan datang dan membuka Golden Gate dengan kuasanya. Hanya saja kebanyakan orang Yahudi tidak menyadari bahwa Mesias sudah datang. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang 2023 tahun yang lalu sebagai manusia. Dan ia akan datang kembali di akhir zaman. Terlepas dari hal itu, memang benar bahwa Tuhan berkuasa untuk membuka atau menutup pintu. Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup yang tidak bisa dibuka oleh manusia. Dan ia sanggup menutup pintu yang terbuka yang tidak bisa ditutup oleh manusia. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 ini tertulis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan pencipta segalanya adalah pribadi yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud. Kunci Daud di sini berbicara tentang kekuasaan dan kedaulatan Tuhan yang tidak terbatas atas pintu-pintu kehidupan kita manusia. Di akhir segala sesuatu, Tuhan Yesus akan menggunakan otoritasnya untuk membuka pintu kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan bersamaan dengan itu, Tuhan menggunakan kuasanya untuk menutup pintu kehidupan dan membuka pintu penghukuman kekal bagi orang-orang yang tidak percaya serta yang hidup dalam dosa. Perkataan firman Tuhan dalam ayat ini bahwa apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka, mengandung makna bahwa segala pintu di sorga dan di bumi, termasuk segala sesuatu dalam kehidupan kita, ada di bawah kuasa Tuhan. Seringkali kita dihadapkan pada pintu-pintu yang mungkin terbuka atau tertutup di depan kita. Namun Tuhan adalah yang memegang kendali penuh atas segala pintu tersebut, serta dapat menutup atau membukanya bagi kita. Jangan paksakan diri kita untuk masuk ke pintu yang tidak dibukakan oleh Tuhan.
Masuklah ke pintu yang terbuka sesuai dengan rencananya. Terkadang pintu yang tertutup membutuhkan doa kita. Pintu tertutup terkadang diizinkan Tuhan agar kita mengandalkan Dia dan berdoa supaya pintu itu dibukakan. Dalam Matius 7 ayat 7 tertulis, "Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Ada janji firman Tuhan buat saudara dan saya untuk kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawabnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap langkah hidup kita, percayalah bahwa Tuhan memegang semua kunci di hidup kita. Kita dapat berdoa, memohon kuasa pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup, bahkan pintu yang tertutup selama berabad-abad. Dia sanggup menolong kita dan memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau adalah pribadi yang berkuasa atas segalanya. Engkau memegang segala kunci dalam kehidupan ini. Engkau dapat membuka dan tidak ada orang yang dapat menutupnya. Dan apabila Engkau menutupnya, maka tidak ada yang dapat membukanya. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Tuhan dan masuk kepada pintu yang Tuhan bukakan bagi kami. Kami percaya juga bahwa setiap pintu yang tertutup dapat Tuhan bukakan. Tuhan dapat membuat jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan dapat membukakan pintu-pintu yang tertutup selama berabad-abad. Tuhan dapat membukakan pintu dalam pekerjaan kami, pintu dalam usaha kami, pintu dalam rumah tangga, pintu dalam pelayanan, pintu dalam studi, pintu dalam segala rencana kami. Dan kami percaya bahwa kalau Tuhan menutup, maka itu berarti bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Rencanamu sempurna, rencanamu indah, rencanamu adalah yang terbaik. Ajar kami untuk selalu melangkah dalam pimpinan-Mu, tidak memaksakan diri, tapi berserah kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuasa dan hikmat-Mu. Jadikan kami berhasil dan kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima mujizat Tuhan, kami alami kemenangan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.